Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin ngomong soal slider, terutama slidernya Dokter Puli. Jadi slidernya Dokter Puli ini unik ya, karena bentuknya itu nggak bulat. Jadi biasanya roller ya, namanya kan roller umumnya, tapi sama Dokter Puli disebut slider. Jadi punya dia itu bentuknya agak aneh gitu. Kalau lihat patennya banyak, ternyata nggak cuma satu jenis tok modelnya. Ada macam-macam model. Jadi eh, bentuknya itu yang jelas nggak bulat, tapi ada bulatnya. Yang bagian bawah bulat, yang bagian atasnya ya kotak yang bersiku, dan nggak konsisten ya bentuknya ya. Ada yang apa, sebelah sisi depannya bersiku, ada yang tidak. Cara menjelaskannya pun beda-beda. Bentuk slidernya itu apa, macam-macam, tapi cara kerjanya hampir sama. Dan In the initial period, both variator height are likely same. After a period of riding, the variator height with sliding roller is almost unchanged. The variator height with round roller become lower. berbeda dengan roller biasanya, kan nggak ngelinding, geser. Nah, dia ini menggunakan bahan khusus ya, sehingga licin, bisa apa, meluncur, tapi tetap nggak aus. Bahannya bahan pakai paten pending, ya bukan paten pending, bahan yang ada patennya. Bahan paten ini disebut juga nggak ada asbesnya, sehingga nggak seperti apa, nggak seperti yang bajakannya katanya ya. Yang bajakannya itu katanya ada yang pakai asbes hingga bikin aus rumah pulinya, rumah rollernya. Jadi ditunjukkan ausnya itu kayak gimana.
Jadi yang diandalkan itu bukan cuma dari bentuknya saja, tapi dari bahan plastiknya. Bahan plastiknya itu awet, tapi nggak ngerusak bagian logamnya. Jadi kalau yang tiruan ada yang mungkin aus, yang nggak awet. Ada juga yang awet tapi menggerus logam di sekitarnya, ya termasuk aluminium lah. Ini gangguan dokter Puli katanya. Kalau bahannya spesial harganya nggak termasuk mahal ya. Harganya berapa? 150.000 gitu mungkin ya. Nah, yang apa? Yang sering diunggulkan itu adalah katanya bisa merubah top speed atau tarikan di RPM bawah. Jadi kan apa namanya? Untuk merubah rasio itu kan agak susah. Biasanya sih kalau normalnya ya roller bulat, itu cara untuk meningkatkan rasio RPM rendah dan mengurangi rasio RPM tinggi adalah dengan pakai belt lebih panjang. Kalau beltnya lebih panjang, rasio gigi rendahnya itu lebih ekstrim. Yang rasio gigi tingginya juga lebih ekstrim. Jadi apa namanya? Misal ya apa ngomong misalnya, kalau yang rasio gigi rendahnya 1:5, terus rasio giginya tingginya 1:2. Nah, kalau pakai belt lebih panjang bisa 1:6 yang rasio rendahnya, rasio tingginya 1:0,8 misalnya. Anggap aja contohnya seperti itu. Kalau belt lebih panjang efeknya seperti itu. Tarikan bawah lebih enak, tarikan atas kecepatan nambah. Beda kalau merubah berat roller ya. Merubah berat roller itu biasanya membuat rasio gigi lebih cepat pindah. Kalau berat kalau berat membuat rasio gigi lebih cepat pindah. Kalau ringan rasio gigi susah untuk pindah. Nah, kalau rollernya ringan, penulis suara motornya sudah hampir kayak gitu juga nih. Oh enggak sih, mungkin kalau sudah pakai sado ya, jadi suaranya motor penulis ada trrrr gitu kayak motor ini. Nah, suara kayak gitu kemarin sebelum pakai sado, rupanya pakai sado ini bisa membantu mengurangi suara itu juga ya. Waktu hari pertama pakai nggak begitu kerasa sih, masih tetap suaranya mundur.
Jadi berangkat masih bunyi, pulang masih bunyi, besoknya lagi yang mulai berkurang suaranya. Ya jadi satu lumayan lah, ada efeknya ya. Terus balik topik, ternyata ya yang roller pakai buatannya Dokter Puli ini memungkinkan rasio rollernya berubah. Rasio transmisinya berubah. Jadi yang rendah bisa tambah rendah, yang tinggi bisa tambah tinggi. Jadi rasionya itu bisa lebih besar lah. Namun ada yang coba, ternyata kalau diukur sama saja, baik yang rendahnya sama maupun yang tingginya juga sama. Dia ngukur dari seberapa jauh mekar atau mingkupnya mangkokan rumah rollernya itu. Jadi diukur ketika dalam posisi rapat antara yang bulat dengan yang punya Dokter Puli, oh kok sama saja. Ketika dibiarkan buka, ditarik gitu ya pakai tangan, oh ternyata sama saja. Jadi kayaknya untuk beberapa motor itu nggak terpengaruh. Jadi ya tetap nggak berubah top speednya, low speednya. Ya ketemu, oh yang ini nggak bulat. Maksud penulis ini loh, yang plastik belakangnya, plastik di atasnya lampu belakang itu loh. Penulis kan pernah lihat yang bulat. Ini nggak bulat, tapi ada bekasnya yang bulat. Mungkin ini udah dibersihkan, disemir kali ya. Kali kan plastik ada semir sendiri. Lanjut lagi. Jadi diukur ternyata sama bukaan antara antara roller bulat dengan rollernya Dokter Puli. Tapi kan rollernya macam-macam ya, nggak tahu roller yang mana yang dipakai itu ya. Sekarang kalau sudah pakai Pertamax gini, ngegas di RPM rendah ini harus harus lebih hati-hati, mulai nyentak soalnya. Nah,
Eh, maaf. Nah, berarti bohong dong dokter Pulinya. Sepertinya nggak begitu. Ya entah karena apa? Kebetulan yang uji ini dapat desain yang ngeplek sama persis atau bagaimana. Eh, ada contoh di mana motor itu bisa makin kencang setelah pakai dokter Puli. Ya memang ada juga yang nggak makin kencang, tapi bilang rasio rendahnya lebih mantap. Ini yang apa? Yang sama-sama beratnya loh ya. Beratnya rollernya sama dengan slidernya dokter Puli itu. Misalnya sama-sama 13 gitu. Jadi kalau sama, sepertinya sama untuk kasus tertentu. Tapi ada juga yang misalnya bawahnya nambah, rasionya jadi lebih gede. Ada itu yang dari NMAX yang bilang secara kecepatan nggak berubah, top speednya sama. Cuma yang bawahnya yang beda, tarikannya beda jauh. Ada juga yang ngomong top speed bisa nambah. Padahal ini sama-sama Aerox, sama-sama NMAX ya. Kebetulan contohnya kok adanya NMAX sama Aerox. NMAX-nya nggak cuma yang 155, ada juga NMAX 160, ada NMAX 125 kalau nggak salah. Ini cuma ambil contoh beberapa. Bahasanya Brasil ya. Brasil, dari Filipina, dari mana gitu. Jadi ada yang nambah, ada yang enggak. Nah, yang nambah, yang bilang nambah itu biasanya yang pakai berat agak tinggi ya, mulai dari kalau untuk NMAX atau Aerox mulai dari 13 gram. Jadi yang pakai roller 13 gram itu ada yang ngomong speednya nambah. Dan kebetulan ada satu ya yang ngomong kalau soal akselerasi untuk Aerox itu 12 gram paling cepat. Kalau untuk top speed 14 yang paling bagus. Nah, ini penulis nggak tahu itu mereka pakai mesinnya masih standar apa sudah power up, karena tinggi-tinggi banget ya, 130 penulis nggak yakin motor penulis ini bisa 130. Ya bisa jadi karena kompresi bocor ya, karena motor penulis kan jelas-jelas fuel dilusinya parah, nggak kayak motor-motor NMAX yang lain ya. Kan sudah penulis perlihatkan sendiri, hijau. Warnanya hijau. Ganti uli warnanya hijau. Hijau pekat lagi. Udah kayak sirup hijau nih. Tapi bagus loh ya. Penulis kan pakai meteran B40 dan 50%-nya minyak goreng. Di train 1000 km masih lumayan layak. Mungkin dipakai 2000 aman ya. Mungkin. Walau kena fuel dilution oli ini sampai warna hijau gelap gitu. Tapi kayaknya sih aman pakai 2000, tapi ya wis, penulis butuh ganti sih ya. Nanti lihat aja, ini kan pakai Pertamax kan sekarang, sebelumnya kan pakai sel super bensin hijau. Nah sekarang pakai Pertamax ini, lihat aja nanti apa awetnya sama dengan pakai sel super atau enggak. Karena yang penulis tahu kalau pakai Pertamax itu lebih cepat encernya daripada kalau pakai sel super.
balik lagi, kalau yang contohnya dari dokter pulinya itu adalah Suzuki Burgman 650. Nah, itu kelihatan banget bedanya ya. Dari kecepatannya 160 jadi 200 berapa itu. Oh, mantap banget itu. Ya, bisa jadi itu karena rollernya lebih berat. Soalnya eh, kenaikan tenaganya juga kelihatan berpindah. Jadi naiknya itu tenaga puncaknya itu kelihatan sama. Jadi kalau dari data dynonya itu kelihatan geser. Jadi ya bisa jadi klaim dari dokter Puli ini top speed nambah itu bukan karena bentuk rollernya, tapi dari dia pakai roller yang lebih berat. Jadi top speed bisa nambah bukan karena geometri khusus tersebut, tapi karena hubungannya dengan roller itu. Jadi kan kita tahu sendiri lah, normalnya kalau rollernya bulat. Kalau makin kecil akselerasinya makin baik, karena ya tenaganya bisa tersampaikan lebih banyak di RPM rendah. Sementara kalau pakai berat, tenaganya dipakai lebih banyak di RPM tinggi. Kan tenaga puncaknya motor matic itu di tengah-tengah ya, bukan di akhir-akhir. Tapi tentu ada limit. Kalau sudah terlalu berat ya tetap aja nggak bisa kencang. Ya, penulis dulu pernah pakai Suzuki Spin Roller terlalu berat, pakai punya Vario. Wah, itu gak lari itu. Tapi irit banget. Karena ya rasionya kecil. Rasionya bisa ngirit ya. Jadi kalau mau dapat top speed, benar-benar top speed harus eksperimen lah ya, yang pasnya berapa. Kalau katanya sih pakai rasio 14 itu bisa dapat top speed baik, tapi itu top speednya 130 atau berapa gitu ya. Sementara kalau pakai 12 gram akselerasinya makin baik. Itu entah motor standar atau motor modif. Untuk aerok ya itu ya. Tapi walau begitu ya, yang bilang yang bilang nggak berubah rasionya, jadi rendahnya ya sama, terus tingginya ya sama, nggak ngubah, itu tetap menyarankan pakai dokter Puli. Alasannya apa? Awet. Jadi yang roller dokter Puli itu ditunjukkan ada yang bongkar dari motor apa itu, Burgman juga mungkin ya, 26.000 mil ya, hampir 900 ya, hampir 20.000 itu kilometernya berapa kira-kira. Saya anggap aja 50.000 kilometer lah. Ternyata masih bagus ya kondisinya ya, cuma kotor banget, tapi nggak berubah bentuk sama sekali. Jadi kalau dipakai lagi masih bisa. Ya mungkin andalannya itu, dan mungkin karena itu juga makanya Dr. Puli itu juga mengeluarkan model roller yang bulat.
Jadi dokter Puli itu nggak cuma produksi yang modelnya aneh tok, dia juga produksi yang bulat. Nah, cuma iya kita serba dilema sih ya. Ini kalau beli dapat yang asli enggak? Ini jangan-jangan kalau pas beli dapat palsu makin soro ya. Bukannya makin awet, makin haus semua itu rumah rollernya dan lain-lain. Kalau buatan pabrik jelas ya, roller itu pasti kalah awet dengan rumahnya. Jadi nggak akan mungkin bisa seawet rumahnya yang roller buatan pabrik itu. Nah kalau roller aftermarket beda lagi kayaknya. Rollernya awet, rumahnya aus ya. Tapi ya lihat merek lah ya. Penulis nggak begitu tahu kalau untuk yang merek lain. Ada nggak infonya ya kalau untuk apa namanya misalnya TDR gitu, roller TDR atau roller Kawar atau roller apa sih Scarlett, macam-macam kan ya merek roller itu lebih banyak yang jual daripada yang bahan barang lain. Roller JVT ya banyak. Ada yang apa menunjukkan apa ya, apalagi pakai dyno macam-macam. Dyno kalau untuk roller ini rasanya nggak bisa lihat dari RPM ya. Biasanya kan dyno itu nunjukkannya sumbu Y nya itu pasti HP, horsepower atau torsi. Nah sumbu X nya itu kan RPM. Nah penulis sarankan ya kalau untuk yang ganti-ganti roller gitu ya, jangan lihat dari RPM tapi lihat dari kecepatan ya. Sumbu X nya kecepatan, jangan RPM. Kalau RPM itu nanti kesannya beda, nanti bisa aja kelihatan sama persis, cuma berubah dikit atau bahkan berkurang. Kalau ya tergantung dari mesin dynonya sih, bisa aja kelihatan berkurang. Penulis sarankan kalau pas uji-uji roller gitu, lihat dari speednya, dari kecepatan, karena roller itu akan mengaruhi top speed. Modifikasi roller akan merubah top speed. Jadi kalau bisa, pasti bisa ya, pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Sumbu X itu speed, kecepatan, jangan RPM. Jangan salah, kalau sudah roller, kalau ganti belt itu yang lebih penting adalah lihat berapa top speednya. Ganti belt itu juga begitu, karena bisa jadi panjangnya nggak 100% sama. Nah kalau panjangnya nggak sama ya otomatis top speed top speed dan top speed dan distribusi tenaganya juga berubah. Apalagi ya soal roller,
Kayaknya itu aja ya soal roller itu. Jadi kalau disimpulkan itu rollernya Dokter Puli ini ya nggak tahu ya, eh, nggak tahu ya apa namanya, eh, geometri mana yang bisa katanya merubah top speed gitu ya, bisa merubah rasio rendah, kan ada klaim kayak gitu. Nggak tahu yang mana, tapi yang jelas dengan merubah berat roller itu sendiri, kita juga bisa merubah top speed dan akselerasi. Dari modif roller atau slider itu adalah modif untuk mengetahui sweet spot, lebih suka mana, akselerasi atau top speed. Yang kalau mengejar top speed ada kemungkinan motor jadi lebih irit juga. Yang kalau untuk NMAX disarankan 14 gram, itu NMAX luar ya, NMAX Old yang 160 atau 155. Nggak tahu apakah trik ini bisa diterapkan di Indonesia atau enggak, tapi yang jelas kalau mau ngejar top speed katanya 14 gram, cara akselerasi 12 gram. Selain itu dari geometrinya sendiri nggak kelihatan jelas. Terus kalau mau pakai Dokter Puli ya rekomendasi, karena dia bahannya awet ke rollernya, awet ke rumah rollernya. Dari sisi harga ya termasuk terjangkau, beda nggak banyak ya dari yang buatan pabrik. 150 ada yang jual sama slidernya kalau nggak salah ya, lumayan itu. Slidernya juga dari bahan yang sama, dari bahan rollernya, jadi dari bahan plastik yang kuat, yang licin. Kalau yang apa, mesinnya bunyi otok-otok, perlu dicoba lah. Entah bunyi otok-otok apa termasuk yang suara gini, nggak tahu lagi. Ya wes lah, gitu aja tuh, nggak panjang-panjang ya, namanya cuma roller. Kalau penulis sendiri asli pingin, cuma namanya bongkar-bongkar gitu. Kalau cuma pasang itu aja mending nunggu waktunya ganti ini. Kalau untuk NMAX ganti roller itu sebaiknya ganti juga bautnya CVT untuk rumah rollernya yang punya NMAX New. Jadi bautnya ini katanya yang untuk rumah roller itu kan sering dol, katanya. Nulis nggak pernah ngalami sendiri ya, motor masih baru nih, belum ganti apa-apa. Sering dolnya karena bautnya kecil. Nah, kalau pakai bautnya NMAX New itu lebih besar, jadi lebih aman lah daripada kalau punya bawaannya NMAX Old. Ya wes itu sajalah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.